Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurajan. Selamat malam semua sobat BK, dimana kalian berada pokoknya lah. Di malam ini kita akan membahas energi. Dan kebetulan kemarin kita habis ekspor juga ya ke tempat kearifan budaya Dubring. Dubrig ya, Dubrig. Nah, kita akan membahas sedikit. Kita kenalkan satu persatunya bersama Kang Iko. Sampurasun. Ini Kang Iko Sampurasun. lagi ada di Deka. Dugia Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu. Salam sahabat Deka dimanapun kalian berada. Ya, Om Swastiastu. Dan ada lagi Kang Sampurasun. Kang Iko. Kang Iko. Akang Anom, Kang Anom. Dan satu lagi Kang Chandra. Kang Chandra ya. dan ada lagi sih ada dua dan tiga orang lagi. Cuman ya mungkin ada halangan, dan satu lagi ada tim kamera kita Kang Hegi. Wah Haji ya. Wajah hadir. Hadir. Mantap, sip. Haji keren. Dan mungkin biar lebih padat juga Bang, kita ulaslah sedikit tentang apa itu kearifan Yang lokal. kemarin kita ekspor siang-siang ya. Yang mungkin kita bahas sedikit lah tentang apa itu mistisnya, apa itu tentang muatan energi juga. Menurut Kang Iko, setelah ekspor kemarin kan ada pembahasan dari audiens juga kemarin kan, apa itu sebuah spiritual kan? Betul dia spiritual, tapi apa itu bisa diterjemahkan secara ilmiah Kang Iko? Sebenarnya saya akan nyapa dulu ya. Mungkin pada malam hari ini atau kesempatan malam hari ini di Deka Channel bakal ada sesuatu yang berbeda. Yang biasanya seorang Iko itu explore, mudah-mudahan juri gitu ya, kukurusukan. Sambil ngerokok ya Kang Iko? Iya, boleh. Di Deka Channel atau Debu Kosmik mungkin akan sedikit berbeda dengan Iko yang sebelumnya. Dan di sini akan kita bahas tentang ilmu pengetahuan di balik segala kemistisan yang ada. Nah, itu teman. Karena kan kayak gini, kita itu nggak tahu, makanya kita nggak paham. Karena nggak paham selalu berselisihan. Sebenarnya semuanya bisa diterangkan secara ilmiah. Nah gitu teman-teman, ternyata menurut Kang Iko juga ulasan tentang yang kearifan kemarin sedikit besarnya bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah mungkin kita bedah lah sedikit itunya. Iko. Kita juga kan sempat nanya sama si Kang siapa sih? Kang PU. Kang Aldi PU ya. Salam buat Kang Aldi PU, mudah-mudahan selalu sehat ya dan seninya berkembang. Jaya terus. Kita kemarin sempat ngobrol sedikit ya tentang perjalanan spiritual ataupun perjalanan supranaturalnya beliau. Karena kayak gini, Kang Deka, Kang Chan atau Kang Anom, semuanya punya versi. Ya. Semua orang punya versi sesuai dengan kaumnya, sesuai juga dengan kultur dan tempatnya. Nah, kita akan bahas dari kacamata atau sudut pandang yang berbeda. Dari mereka yang memahami A, mungkin kita akan memahami Z gitu. Karena kayak gini, simpang siurnya permasalahan di masyarakat karena mungkin kurang mengetahuinya. Itu semua bisa dipelajari. Kemarin kita sempat ngobrol sama Kang Aldi PU. Yang menarik ada perjalanan mistis. Nah itu yang Ada perjalanan mistis dari Kang PU. Apakah itu yang disebut lintas dimensi ataupun apakah itu beliau itu masuk ke portal
dan keluar dari dunia kita masuk ke dunia orang lain. Kan harus kita bedah. Tapi sebelum jauh itu kita ngebahas dulu energi dulu lah. Boleh sih. Yang maaf Kak Ito, Hmm. dari halnya kemarin kita yang lebih sedikitnya dulu lah masalah tentang itu barong apa kemarin teh kan banyak juga ya. Terus ada barongan, terus Grandong ya, ada Grandong. grandong. Menurut kacamata Kang Iko sendiri dalam versi energinya itu seperti apa Kang Iko? Bisa diterangkan tuh sebenarnya mah. Padahal bisa diterangkan teman-teman. Iya. Biar terasa lebih real, Ya, lebih bisa masuk akal. Karena kayak gini Kang Dek, kita harus punya alat bantu apapun itu, iya. sarana alat bantu agar Untuk lebih ilmiahnya. Kayak kemarin kan yang ngedetek siapa Kang Kanam apa Kang Chan? Kang Chan ya. Ketika barong itu didetek sebelum dan sesudah itu berbeda ya. Berbeda. Muatannya berbeda ya. Dari pertama kali Kang Chan itu ngedetek itu stuck Masih paling lama. di 45. 45 ya. Nah, ketika energinya dipanggil itu naiknya sampai 100 lebih ya. 100. Berarti kan di situ ada perbedaan. Karena teknologi itu nggak bisa dibohongi. Dia akan bergerak sesuai dengan apa yang dia tangkap. Nah, kayak gini misalkan yang saya tahu ya. Semua yang ada di muka bumi ini itu bergerak. Ya, Ada muatan, ya, ada getaran, ya, gitu kan? ada vibrasinya Ada juga. vibrasinya, gitu kan? Berarti jangan cek orang sudah nama ulah kabobodo tengyo, anu asup tadinya teh naon, bisa tuh diterangkan. Pang nama ieu terutamanya. Bisa nggak energi itu dibawa ke halayak umum atau ke kehidupan pribadi agar lebih positif? Ya, betul. Jangan sampai stuck di situ. Pertama kali Kang siapa sih? Kang Ali PU itu kan pasti ada ritual dulu. Ya, Ada ritual pemanggilan. Itu kan yang saya tahu kan. Setiap kultur atau daerah itu punya ritual pemanggilan. dan mungkin dia juga punya pusaka-pusaka yang dari Nah. bekas orang tua juga. Dan itu kayak gini misalkan kebanyakan orang kan kalau kita bahas memanggil, kesannya memanggil sesuatu yang Nah, yang mistis. mistis. Padahal itu memanggil energi. yang mungkin dari sebuah pusaka itu. Energi itu harus ada tempat, harus ada fasilitas agar energi itu bisa masuk. Kayak misalkan contoh kecil kayak gini lah, kita bernapas oleh udara, energi. Tempatnya udara di mana? Di paru-paru. Barong pun itu fasilitator. Ketika energi itu dipanggil, dimasukkan ke alat, ke benda, itu akan mengakibatkan bila dipakai akan merasa bedas lah cek orang Iya. Sunda namanya, terus jogetnya jadi Iya. berarti kan ada yang masuk. Berarti untuk muatan energi itu harus ada fasilitas juga. Harus ada fasilitas, itu pasti harus ada fasilitatornya agar energi itu diam gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa manusia itu enggak jadi fasilitator energi semesta? Nah, Itu kan harus ada fasilitas di luar kita, padahal kan fasilitas yang paling mumpuni dan bagus itu ya tubuh manusia. Kenapa harus pakai dulu alat yang lain baru masuk ke manusia? Harusnya ke manusia dulu baru kita bisa menggerakkan itu, bukan itu yang menggerakkan kita. Kebanyakan mungkin cara dan memahami yang berbeda gitu kan. ya mungkin harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu dengan pemahaman dan Mm-mm. keilmuannya. Itu kan tapi bebas sesuai dengan apa yang dipercaya Ya, yang diyakini mereka yang juga. diyakini. Kalau bagi saya pribadi, kitalah fasilitator atau fasilitas buat energi itu, apapun itu, mau baik, buruk, mau panas, mau dingin. Nah, dari kita baru kita bisa menyalurkan ke semua gitu loh. Karena yang berhak untuk
mengolah energi itu ya Diri manusia begitu. tapi ada yang lebih ini tadi kata apa kan, kita sendiri. Nah, berarti kita sendiri bisa mengolah energi itu. Bisa. Kalau menurut Kang Iko, lebihnya seperti apa tuh halnya yang dilakukannya misalkan Untuk mengolah ya untuk mengolah? sebenarnya mah halnya simpel sih, kita menyadari dulu kalau tanpa energi dijamin kita wassalam mati gitu kan. Kita menggerakkan tangan aja harus pakai energi, kita berbicara aja harus pakai energi. Nah, menyadari aja dulu, sadar aja dulu bahwa kita tidak bisa hidup tanpa energi kesemestaan. Berarti sebuah muatan energi itu istimewa kalau Sangat istimewa dan itu bebas kok, gratis Gratis. sebenarnya. Untuk perlu beli itu bagaimana kita memanfaatkannya. Contoh kecil kayak gini, ada halnya kita buang-buang energi. Kita bisa buang-buang energi. Ketika energi kita melemah, imun kita pun akan melemah. Setelah imun melemah, dijamin bakal geringan. pantas mah tetangga saya kemarin seperti itu mah. Maaf nih Kang Iko, Siap mau bertanya nih Kang Iko. Oh iya siap. Jangan yang susah-susah. Itu kan energi. Mm-mm. Jadi kalau yang masuk ke barong itu energi hal yang seperti apa? Nah, gitu. Siap. Ada lagi? Itu Ya. dulu aja. Jadi kayak gini, energi itu bisa dipanggil sesuai dengan kehendak hati dan kultur. Kayak misalkan, kita tercipta dari kumpulan sejarah-sejarah masa lalu. Kan? Awal mulanya tercipta dan yang menciptakan barongan itu siapa? Bisa jadi mungkin di masanya dulu itu bukan tontonan. Tapi sarana misalkan untuk memanggil hujan ataupun untuk mengobati pengobatan, kan kita nggak paham. Orang dulu pertama kali bikin barongan itu untuk apa? Berarti kan itu sarananya. Ketika dikemas jadi satu pagelaran, oh mungkin lebih seru. Ketika dibikin pagelaran, ditonton Budaya. orang, dibikin budaya, itu kan. Nah, kalau misalkan bertanya energi apa yang masuk, ya itu sesuai dengan kulturnya. Contoh misalkan ini barong. Coba kita panggil energi vampir ke sini, masuk nggak? Nggak bakalan bisa masuk. Tetap sesuai dengan kultur-kultur. Karena di kita lebih dekat sama kultur-kultur kayak misalkan pamacan, hewan-hewan. Itu kan rekaman data. Yang kita panggil, kita masukkan ke situ, gitu kok. Terjadilah ya muatan yang terkumpul di barongan itu. Nah, lebih seru lagi menurut Kang Iko, untuk menjadi lebih sadar dan tidak sadarnya itu seperti apa? Yang kata orang Sundanya kesurupan itu gimana itu Kang Iko? Menurut Kang Iko? Kasurupan ya, sebenarnya kita tuh tiap hari kasurupan. Ya kan? Sepakat kan? Sebenarnya tiap hari juga kita kasurupan untuk mencari uang, Iya. kasurupan untuk agar kita lebih maju dan lebih banyak lagi. Kan konotasi kasurupan itu kan tidak sadar, Betul. ya kan? Ketidaksadaran atau di luar alam bawah sadar kita melakukan sesuatu tanpa kontrol. Tapi itu yang geraknya kita yang lagi kesurupan itu masih enak, Masih energi juga. bukan karhun gitu. Nah, itu pembahasannya mungkin akan berbeda karena kayak gini ya, kita harus paham dulu dasarnya. Karena apa sih energi? Kan pembahasannya ke situ dulu ya Kang ya. Betul. Yang paling dasar dulu, apa sih energi itu yang selama ini kita bahas? Pertanyaan awalnya, apa sih energi? Karena untuk menjadi sebuah kesana perlu pembahasan mungkin agak panjang. Pasti panjang kali lebar gitu loh. Nah, kalau misalkan Kang Chan bertanya, kenapa sih ya orang bisa kesurupan? Kenapa sih orang bisa nggak kontrol? Sebenarnya kontrol, coba tanya deh, pasti ada switch kontrolnya.
Kalau orang yang nggak kontrol sama sekali, benar-benar sama sekali nggak kontrol, berarti itu sengaja jepret. Wah, KRS ya berarti Pak. Iya. Iya bener kan. Pakai baju mesti kontrol. Ketika kita masih bisa menggerakkan tangan untuk bisa tampil lebih bagus, berarti kan ada kontrol. Cuman ada rekaman data dari seni-seni yang sebelumnya, itu yang kita panggil. Dan Makanya kan mereka merekam ya Bang. mereka Bener kan. kita tampilkan lagi sekarang Sekarang. gitu loh, dari seni-seni yang Dari mungkin dahulu yang disebutkan seni buhun gitu kan, atau rekaman data seni-seni yang sebelumnya yang kita panggil lagi. Tetap polanya seperti itu, karena itu rekaman doang sih sebenarnya, kayak gitu kan. Yang saya tahu ya. Dan gak akan mungkin kan masa bawa barong jadi nggak bodor. Itu mungkin ya. Pertanyaannya kayak gini, orang kerasukan, katakanlah kita berada di daratan Sunda atau Jawa Barat ya, ada nggak yang kerasukan vampir? Nggak ada Bang. Itu kan Harus mau ke Mandarin itu mah Bang. kan Gimana kan. nggak ada kan. Berarti sesuai dengan kulturnya Kultur. atau rekaman Data. data masa lalu. Tiba-tiba misalkan temen kancan kesurupan Dracula, kan waktu dituna tuh tetap nu kasurupan aja lamun teu pamacan pamonya ya. Tapi kalau dari muatan energinya kan antara plus dan minus ya, antara baik Ya. dan kurang baik lah. Menurut Kang Iko sendiri muatan energi seperti itu antara baik atau yang disebut kurang baik, apa balik lagi gimana personalnya? Nah, kalau misalkan baik dan nggak baik, sebenarnya kalau kita bahas energi itu nggak kenal baik dan buruk. Karena ya itu hukum satu kesatuan. Sebuah energi nggak bakalan bisa tercipta kalau masih ada baik dan buruk. Nah, itu mah tinggal balik lagi ke kesepakatan orangnya. Misalkan contoh kubu A sama kubu B. Kalau kubu A nyebut baik, belum tentu kubu B. Ya, betul. Kalau kubu B nyebut baik, belum tentu kubu A. Itu kan kesepakatan individu sesuai dengan kubu. Tapi kalau energi sendiri itu tidak berpihak kemanapun. Energi kesemestaan akan netral. Masalahnya manusia tidak pernah mau netral, selalu berkubu. Mana yang baik dianggapnya sesuai dengan kesepakatan ya baik, mana yang buruk dianggapnya sesuai dengan kesepakatan buruk. Makanya sampai sekarang manusia tidak bisa untuk menembus kesemestaan, Karena semesta juga netral. karena semesta juga netral gitu kan. Kita sepakat matahari bersinar terang, kan nggak ada perdebatan. Kita sepakat malam gelap, nggak ada perdebatan. Kalau misalkan dari jam 7 sampai jam 7 malam kurung terus itu kan nggak ada terang dan gelap, tetap itu kan kesepakatan gitu kan. Itu kesepakatan, Tidak ada yang membantah itu kan kesepakatan alamiah itu kan. semesta. Nggak ada sih kalau dari bahasa energi mah iya energi baik atau energi buruk misalkan kayak gini. Oh iya mah ngolah energi itu sih atau jadi gede amat kan dasarnya gede amat ya. Balik lagi sama Balik lagi pribadinya. we tadinya gitu. Tapi ketika kita memanfaatkan energi itu ke sesuatu yang baik akan baik Jadi pula. baik. Misalkan Kang Chan atau Kang Anom narik energi dari sosok genderuwo. Misalkan kalau mau digunakan ke arah yang gak baik bakal gak baik. Kalau diarahkan ke arah yang baik kan kontrolnya ada di diri kita. Jadi bisa mengontrol. Bisa mengontrol Kang Chan misalkan Ampun Paralun berguru ke Ustad. Pastinya kan ilmunya agama ya. Energinya energi baik. Coba dipakai nipu. Bisa tuh? Bisa. Nyinan isim, nyinan naon gitu kan. Jadi Jualan. mengontrol diri kita sendiri. Ya, gitu. Itulah energi yang enggak berat sebelah, netral. Biasanya sih gitu sih Kang, energi mah. Itu bisa sebenarnya energi baik, energi buruk itu netral energi. Dan selebihnya kalau misalkan kayak kemarin lah, untuk menjadi sebuah muatan energi yang besar, mereka kan kayak Kang ahli spiritual seperti itu. Apakah itu memang harus seperti itu kan? Maksudnya dengan
dengan Historik. histori ya. Semua orang juga kan punya perjalanan ya. Semua orang punya perjalanan. Apa yang mereka yakini itu akan membuahkan hasil. Misalkan seseorang untuk melakukan energi itu, mengumpulkan energi itu supaya besar, ritualnya seperti itu, dia meyakininya bakal besar. Sesuai, balik lagi lah ke orangnya sih sebenarnya. Ada yang misalkan tirakat, ada yang wiridan ya kan ya, Iya. ada yang puasa. Terus misalkan apakah orang yang suka mabuk bertato itu nggak berhak punya energi? Berhak, karena energi itu netral. Semesta tidak melihat baik dan Iya, buruk. siapa tahu orang yang suka mabuk, bertato, beragajul, ketika dalam posisi netral dia memahami bahwa ini kesemestaan, ini ketuhanan. Bisa jadi itu yang punya ilmu, yang punya kekuatan dan kemampuan lebih dibanding yang benar-benar merasa dia diam di ritual yang putih misalkan. Itu oke gitu, karena kesemestaan itu netral. Ya gitu sih kan, menurut saya mah gitu. Ada yang lebih menarik lagi pas kita lebih jauh ke sama Kang Aldi PU, kan dia menceritakan tentang spiritualnya lagi ini kan. Dia sampai lintas dimensi lah. Tapi kan setahu saya kalau misalkan melewat portal dimensi itu harus dengan raganya kan. Tapi dia cuman halnya hilang kesadarannya mungkin, tapi dia ada di dimensi itu. Menurut Kang Iko sendiri itu seperti apa? Gimana kan menurut Kang? menurut Kang Anom Anom kumaha nih. eta? Ada nggak yang kejadian seperti itu? Nanti insya Allah saya akan jelaskan sesuai dengan apa yang saya mampu ya. Tapi kita tanya dulu, pernah nggak ada kejadian saudara ataupun orang lain yang seperti itu? Belum ada, kalau saya belum ada. Belum sempat mendengar ataupun melihat yang lintas dimensi kayak gitu ya? Belum ada, cuman baru kemarin aja lo dengar dari Kang Tapi Aldi. yang saya tahu juga nih Kang ya, Kenapa dulu Bang? Biar nggak panik. tahu saya kalau dulu nih orang tua kan setiap melewat portal-portal itu kan dengan raganya. Iya. Dan mungkin ada juga ya, pernah dengar cerita juga tentang orang tua seperti lintas dimensi itu, ya raganya ada, tapi untuk penjelasan itu sih seperti apa? Iya. Lebih ke Ilmiah lah ya. ya mungkin menurut Kang Iko sendiri itu seperti apa? Kita ambil contoh aja dulu ya. Kita ambil contoh dari cerita yang beredar di masyarakat kita. Semuanya sepakat kayak gini, misalkan ada manusia atau ada orang yang mampu setiap hari Jumat itu Jumatan di Mekah. Oh iya, itu orang-orang Itu tua kan. terdahulu. Itu kan Iya. orang-orang tua kita terdahulu, dan itu di masyarakat pun tersebar luas ya itu, dan masyarakat meyakini karena cerita itu kan turun temurun kan ya, turun temurun dari mulut ke mulut, dan ada saksi mata. Contoh saksi mata kayak gini, misalkan di sini kita lihat orang itu, pas begitu kita ke Mekah lihat juga orang itu, dan itu kan sama jasadnya perginya. Nah, kalau sesuai dengan apa yang saya tahu, di kita itu banyak tersimpan portal-portal dimensi untuk melintas. Kayak contoh misalkan di Guha apa sih itu? Naon sih? Guha naon sih tempat pemjaratan tuh, lupa saya tuh. Mijahan. Pamijahan. Cerita Pamijahan kan yang tersebar luas di masyarakat, itu kan akses buat ke Portal dimensi tanah lain. suci ya. Mekah Mekah kan. Mekah. Kalau kita berpikir secara gaib, ini gaib kan harus bisa diterangkan secara ilmiah kan. Karena apa? Sejarah masa lalu itu tidak seprimitif yang kita kira. Justru di masa lalu lebih canggih dan juga lebih spektakuler.
Mungkin Nah, tidak banyak orang yang tahu. tidak banyak orang yang tahu bagaimana sih cara bikin piramid, bagaimana sih cara bikin candi dan sebagainya. Banyak lah bukti sejarah ya peninggalan di masa lampau yang tidak bisa dipecahkan hari ini. Terus ada cerita misalkan masuk ke gua ini kok bisa tembus di sana, ya karena ada penghubung, ada portal gitu kan untuk ke sana. untuk akses ke sananya, keluar di tanah suci itu. Tapi untuk membuka portal itu sendiri, apakah kita langsung atau seperti apa? Ya itu ada kuncinya pasportnya. Ya digesek gitu. Ya tidak semudah yang kita bayangkan. Karena kan kalau gini, kalau mudah mungkin teknologi itu udah bocor. Walaupun sampai sekarang teknologi itu selalu dicari dan dikembangkan. Contoh kecil lah, ketika kita mau pergi ke luar angkasa sana, beberapa ribu tahun cahaya itu mungkin bisa kumahan di sini. Tapi dengan portal kita bisa kemana pun. Kalau misalkan kata kunci atau paspornya mungkin ya orang-orang dulu yang tahu. Tidak bolehlah kita ungkapkan di sini karena kan sesuai dengan keilmuannya masing-masing gitu loh. Orang-orang yang tertentu yang mampu untuk membuka dan menggerakkan si portal itu. Seperti Nah, itu kan untuk dengan raganya. Kalau menurut Akang yang Aldi itu seperti apa? Nah kalau menurut saya pribadi ini sesuai dengan apa yang saya tahu ya, tapi mohon maaf pada Kang Aldi bila mana saya salah mengungkapkan. Bisa disebut itu suri atau mati suri. Itu kan banyak sejarah ataupun cerita di masyarakat Jawa Barat ketika seseorang telah melampaui atau mati suri, pas begitu balik pasti bakal boga pangabisa ataupun kan mungkin pemirsa yang di rumah mungkin sebagian belum ada yang tahu apa itu mati suri, boleh dijelaskan? jadi mati suri itu yang saya tahu ya beda antara tidur dan mati suri. Kalau tidur ya kita mah tidur walaupun kita nggak sadar roh kita kemana ya kan. Kalau mati suri itu dari awal katanya juga kan udah mati, tapi matinya mati suri bukan mati beneran. Jadi ada salah satu elemen tubuh kita, entah itu misalkan ruh ataupun misalkan apa namanya, bukan nyawa ya, ketika nyawa pelayan mati. Jadi ruh kita itu masuk ke dimensi lain. Kalau mereka itu loh benar-benar ke alam mereka, ke dimensi mereka tanpa membawa jasad. Karena pemahaman suri pun itu sesuai dengan kultur juga. Dan mungkin ada bahasa seperti ini, kata Aldinya juga kan, dia pas lagi manggung di suatu daerah, terus ketika dia mau disadarkan tidak bisa sadar. Dan halnya kata dia juga kan apa diuji lah kalau kata kakaknya diuji gitu lah. Mungkin ya dasarnya untuk mati suri dia seperti itu mungkin ya. Yang pergi ke sana itu kalau orang Sunda bilang mah lelemutan. Tapi itu termasuk masuk portal juga tidak, Kang? Masuk portal tapi tidak bisa merasakan dan melihat secara utuh. Itu hanya lelemutan gitu kan, hanya roh urang mungkin anu pergi ke alam sana. Kadang-kadang kan bisa terjebak juga di sana, nggak bisa balik. Itu banyak terjadi seperti itu. Lebih fatalnya lagi ketika kita masuk ke alam mereka dengan jasad kita, dengan portal yang dibuka terus kita masuk. Nah kebanyakan yang balik itu susah. Kalau suri, jasad kita di sini seperti mati, tidak merasakan apa-apa, tapi hidup. Ada detak jantung, itu kan mati suri. Tapi kalau didetek kayak beneran mati, cek orang Sunda mengsadari isi. Tapi ketika dites ada detak jantung, kata mati suri. Naruhnya kemana, lelemutannya kemana? Ya masuklah ke dimensi mereka. Karena yang membatasi penglihatan kita itu ya mata ini. Ketika kita sudah bisa mengontrol semua tubuh, kita pun bisa melihat dunia mereka.
Tapi mungkin kalau terlalu banyak cek orang Sunda nama loba ting dosa lah itunya, loba pemahaman untuk para rubuh, kita juga nggak bisa melihat mereka. Caranya agar kita bisa melihat dunia mereka ya rohnya keluar. Namun untuk bahasa keren nama miraga sukma gitu kan, miraga keluar tina biasa orang asup ke dunia dimensi batur. Kita kan miraga sukma gitu. Ada juga yang nyebutnya mati suri untuk beberapa lama, nantinya dia balik lagi, masuk lagi, membawa pengalaman di sana gitu loh, kayak gitu. Dan pada intinya mungkin itu juga masuk portal. Tetap masuk portal. Nah, Sobat Deka semakin penasaran kan tentang energi ini juga. Mungkin pembahasan untuk energi hari ini cukup cukup ya. Jangan dibabat Terlalu semua ya, nanti biar kita next lebih penasaran lebih ya. penasaran lagi, mungkin dengan nanti kita explore Ada juga nanti pengalaman dari Kang Ca, Iya. pengalaman dari Kang Anom juga ya mungkin ini ya. sedikitnya kemarin kita main aja ya kan ya, explore, kebetulan ada yang ngundang juga ke sana, kebetulan temen juga kan, sekalian aja kita ngobrol-ngobrol sama Kang Adi. Nah tapi untuk malam hari ini mungkin dicukupkan sekian teman-teman Sobat Deka. Nah untuk kelanjutannya kita membahas energi yang mungkin masih banyak, pokoknya dengan semesta ini masih banyak lah, Pasti akan lebih seru ya, pasti akan lebih karena seru. pemahaman yang kita suguhkan mungkin karena sedikit berbeda ya. Nah itu Cara pengolahan dan pengkajiannya Nah, gitu. makanya kita cukupan lah sampai di sini. Mungkin juga ini waktunya udah terlalu malam juga ya Kang ya, Jam 3 subuh jam 3 subuh. buat blending bagus nih kapan kita Asik. blending ya, Kapan ya kita sambil explore ya, sambil explore kita Sambil blending, kita cari energi semesta yang positif ya. pokoknya masih banyak Sobat Deka. Nah untuk semuanya kita menjadi semangat, jangan lupa like, share, subscribe buat kita tambah semangat lagi. Komen juga ya. Komen juga pokoknya. Terus Ada share. pertanyaan-pertanyaan silahkan aja, insya Allah kalau misalkan kita bisa jawab, kalau jauh diusahakan kita bisa jawab lah. Dan untuk malam hari ini cukupkan sekian ya. ya Next kita bahas lagi tentang energi. Oh jangan lupa thanks ke tuh Kang Haji. Oh, Kang Tuh, Haji. yang Kameramen. dari kamera. Thank you Kang Haji. Keren. Nanti kali-kali di sini ya saya Ya, masih- pegang kamera. Sebenarnya juga masih ada dua lagi. banyak sih ya. Ada Sahabat dua kita itu ya. banyak lah. Ada dua, pokoknya banyak lah, cuman ya mungkin waktunya mungkin mereka ada halangan. Nanti next event tim kita kumpulin Komplit ya. semua lah. Komplit ya. Komplit. Cuman ya next biar lebih penasaran, dan pokoknya jangan lupa like, subscribe, dan komen, Share juga. share juga. Assalamualaikum, sampurasun, sampurajan. Deka Channel Debu Debu Kosmik. ini masih normal, Normal ya Kang ya? masih normal ya. Coba cek Kang. Nah, cek. Ya, naik, Naik ya? naik. Dia naik di 90 ya. Coba tarik Kang, tarik. Keluarin. Beri normal ya? Normal lagi. Oke.
Tapi lamun kurang ninggalin tinu sisi goib ieu sama kerajaan. Ibaratnya mah gitu. Kurang meninggal sabumi, tapi lamun meninggal secara sisi goib wajar mah teh tidak masa kerajaan. Berarti satu tempat kecil di mata manusia bisa gede di ditumanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe Deka channel Tubuh Kosmik guys.